Ashen, kamu kembali? Ashen, kamu belum mati? Lalu selama 3 tahun ini, kamu kemana saja? Cuma mimpi. Udah mati 3 tahun, masih aja datang menghantui mimpiku. Qiu Yishen, aku benci kamu. Presdir Shen, bunga dari Presdir Zhao Group Dinner. Buang. Pesankan aku tiket ke pelabuhan Lingxi. Baik, Presdir Shen. Qiu Yishen, dulu pesawat yang kamu tumpangi jatuh di sini. Habiskan gelas ini. Mulai sekarang, jangan ganggu mimpiku lagi. Qiu Yishen, kamu selingkuh dan umumkan cerai sepihak. Sekarang seluruh keluarga Qiu ingin menguasai perusahaanku. Qiu Yishen, ini semua utangmu padaku. Maaf, aku bantu lab ya. Ashen, kamu Qiu Yishen? Kakak, aku bukan Ashen. Namaku Azan. Azan? Apa di dunia ini benar-benar bisa ada 2 orang yang begitu mirip? Kakak, kamu. Tidak ada tahi lalatnya. Dia bukan Qiu Yishen. Cuma mirip aja. Qiu Yishen udah mati. Mana mungkin dia? Kakak, kamu kenapa? Presdir Shen? Presdir Shen, ini sesuai permintaan Anda. Disediakan model pria kualitas terbaik. Mereka ganteng, pintar, dan berpendidikan. Berasal dari keluarga baik-baik dan masih perjaka. Ini pilihan sempurna buat Anda yang mau ambil anakku, buang ayahnya. Kak Hua, ada kesempatan emas kayak gini. Masa nggak disisain satu buat aku? Kakak, semua syarat yang tadi disebutin, aku pasti penuhi. Dan aku murah. Asal dikasih makan dan tempat tinggal, cukup. Kakak, pilih aku ya. Aku tadi benar-benar kerasukan. Kok bisa-bisanya bocil manja begini? Kusamakan dengan Qiu Yishen? Tapi wajah ini enak dipandang. Baiklah, kamu aku ambil. Gaji sebulan 2 juta rupiah, bonus 10 juta rupiah kalau sudah hamil. Setelah anak lahir, bonus 30 juta rupiah. Deal. Ayo kita pergi. Presdir Shen. Ini adalah kompleks villa terbaik di kawasan pelabuhan Lingxi. Mulai sekarang kakak tinggal di sini. Memuaskan tidak? Memuaskan. Kakak benar-benar royal. Kakak. Kalau begitu, ayo kita mulai. Mulai apa? Kakak baik sekali padaku. Aku sudah tidak sabar lagi. Ingin membalas budi kakak. Badanmu sudah sangat piawai. Tidak terlihat seperti pertama kali. Kakak tenang saja. Azhan jamin, di hati hanya ada kakak seorang.
Shen. Kakak, aku bukan Ashen, aku Azhan. Kakak sudah bangun? Tadi malam, memuaskan, kan? Kalau tidak, sekarang kita ulangi lagi. Siapa yang memanjakan siapa? Kok malah aku digoda? Ini sih bukan bocil manja. Ini jelas-jelas rubah jantan penggoda. Penampilanmu tadi malam bagus. Tapi, aku sekarang lapar. Baiklah, aku buatkan sarapan untuk kakak. Apa? Maksud kamu memalsukan perjanjian simpan sperma milik Yu Yishen, lalu mencari pria yang mirip dengannya, ambil anakku, buang ayahnya, dan sekarang mau rebut harta keluarga? Kedatanganku ke Pelabuhan Lingxi kali ini bukan cuma untuk urusan itu. Aku juga perlu bantuanmu untuk perkenalkan seseorang padaku. Tuan Qi. Tuan Muda Qiu. Tuan Muda Qiu, ingatan Anda sudah pulih. Buat apa susah-susah terus sembunyi dari Nyonya? Ini bukan waktunya. Apa penyebab kecelakaan 3 tahun lalu sudah jelas? Belum. Lokasi kecelakaan di dekat bandara, sepi tanpa saksi. Kamera pengawas yang ada sengaja dirusak. Sopirnya hilang tanpa jejak. Pesawat yang Anda naiki saat itu juga kebetulan jatuh terbakar. Terlalu banyak kebetulan. Penyelidikannya cukup sulit. Lanjutkan penyelidikan. Oh iya, bagaimana situasi keluarga Qiu belakangan ini? Selain Nyonya dan pasangan Qiu Yize yang rebutan harta warisan, tidak ada hal lain. Sepertinya tabir asap investasi triliunan rupiah mulai menimbulkan reaksi kimia. Kalau begitu, bukankah situasi Nyonya jadi sangat berbahaya? Aku lindungi dari belakang. Tapi juga bisa memberikan dukungan penuh padanya. Tuan Muda Qiu memang pilihan. Ayo. Penjagaan Tuan Qi terlalu ketat. Mau coba masuk lewat pintu depan? Sama sekali tidak mungkin. Masuk lewat pintu samping. Aku akan menjemputmu dari titik itu. Baik. Kita bergerak sendiri-sendiri. Pasti di sini. Presdir Shen. Ngapain kamu di sini? Kamu nungguin aku, ya? Lepasin. Aku teriak. Nih, Lu pura-pura sok suci apa? Bukannya lu udah pernah tidur sama cowok? Xiao Qiu juga udah mati 3 tahun. Pasti lu kering kerontang kan? Sini, biar abang sayang-sayang. Tuan Muda Qiu, pintu ini sangat tersembunyi. Lewat sini. Dijamin nggak bakal ketahuan. Tuan Muda Qiu, itu Nyonya. Kalau Anda tidak enak hati menemui langsung, biar saya yang urus. Binatang. Mati kamu. Tuan Muda Qiu. Perempuan jalang. Berani-beraninya kamu gigit aku. bangsat. Lama-lama gue muak juga. Lain kali berani ganggu gue lagi. Bakal gue copot semua gigi lu. Ini ada kejadian apa? Sialan kamu ya. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa. Hampir digigit anjing. Ayo, buruan. Nggak usah buang-buang waktu. Tuan Muda Qiu. Nggak nyangka Nyonya bisa seganas itu. Nyonya, dia memang sengaja incar Anda. Lihat wawancaranya. Umumkan ke semua, wawancara malam ini dibatalkan. Bawa orang itu ke hadapan saya. Atas dasar apa kalian nangkap gue? Kalian tahu siapa gue? Zhao Yucheng, Presdir Zhao dari grup Mingwen. Bagus, lu tahu diri. Cepetan lepasin gue. Kalau enggak, habislah kalian semua.
Awalnya aku cuma mau kasih kamu pelajaran kecil. Tapi setelah kulihat sendiri, ternyata kamu cuma begitu. Berani? Keluar hadapi gue. Baik. Jangan menyesal, ya. Berani sentuh wanitaku? Cari mati. Kau Qiu Shen? Kau belum mati? Kau ini manusia atau hantu? Manusia atau hantu, sudah tidak penting. Kapok sana di akhirat nanti. Jangan sombong. Bawa pergi. Tuan Qiu, ampun. Aku salah, aku layak mati. Main cancel seenaknya. Etika kontrak di mana? Diam. Di sini penuh pengawal pribadi Tuan Qi. Nyawamu sudah murah, ya? Orang besar harusnya pegang janji, ucapannya seharga emas. Sudahlah, biasa itu. Kalau kau kerja di bidangku, apa kau tak mati kena serangan jantung? Yuk, traktir makan malam. Azhan, kenapa kau di sini? Tuan Qiu, Ini pria yang kupilih untuk ambil anakku, buang ayahnya. mirip banget, kirain lihat hantu. Azhan, kenalin, ini. Sahabatku, Kinan. Halo, kakak. Halo? HM, suara berbeda, beda orang. Azhan, kenapa kau di sini? Pakai baju begini? Aku kerja sampingan, jadi pengawal. Maaf, kakak. Aku tahu tak seharusnya terima ini. Ini 100.000 yuan, uang jajan dariku. Kalau butuh uang, bilang padaku. Jangan terima lagi kerjaan aneh-aneh. Baik, kakak. Aku ingat ada urusan. Aku pergi dulu. Bye. Ayo pergi. Tuan Qiu, Ayo jalan. Kayaknya itu temen kamu deh. Dia manggil-manggil lo. Gak usah diladeni, dia itu orang aneh. Doi sukanya sama cowok. Jangan-jangan dia naksir kamu, ya? Santai aja, aku gak bakal terima kok. Aku cuma suka sama kakak. Ayo. Godaan seragam pria, lumayan bikin gregetan juga ya. Kakak. Kakak ngeliatin aku kayak gitu, kenapa? Semenjak Ashen pergi, kayaknya aku jadi kehilangan saya sama semua lo. Baru kali ini ngerasain gini lagi. Kamu dandan kayak begini. Mau ngajak aku makan malam? Atau nyantap kamu ya? Kalau kakak suka sih. Azhan, rela jadi cemilan buat kakak. Cemilan kamu ini, lumayan menggoda ya. Kalau gitu, kakak mau nyobain gak? Udahlah, lupakan. Aku mendingan makan malam dulu aja deh. Cemilan kayak kamu ini, cuma bakal bikin aku makin lapar ntar. Kakak malam ini. Memang sengaja ya ketemu Tuan Qi? Iya. Iya, tadi kamu kan kerja sambilan di sana, tahu gak? Kenapa dia tiba-tiba batalin wawancara eksklusifnya? Katanya sih, ada yang ganggu istrinya Tuan Qi. Tuan Qi buru-buru pulang buat nenangin istrinya. Jadinya wawancara eksklusifnya dibatalin dadakan. Pantesan. Gak taunya. Tuan Qi itu gila-gilaan banget sayang sama bininya, ya. Ada urusan bisnis yang harus urus di kantor. Aku harus kembali dulu. Untuk sementara, tinggallah di sini. Kakak, jaga dirimu baik-baik ya. Azhan tunggu kau kembali. Yize. Soal sperma beku itu sebenarnya hanya kebohongan. Kau lakukan tes sekarang juga. Tuan Muda Qiu,
Barusan. Lindungi nyonya secara diam-diam. Awasi Qiu Yize dan Shen Yushan. Jika perlu, tak masalah pura-pura ikuti permainan mereka. Baik. Presdir Shen, ini semua berkas yang perlu tanda tangan Anda. Selama aku pergi, apakah Qiu Yize dan Shen Yushan berani macam-macam? Tidak, tapi kata anak Liang. Shen Yushan tahu Anda. Pergi ke pelabuhan Lingxi, lalu dia menyusul. Jadwal perjalanannya mirip dengan Anda. Tapi aku sama sekali tidak melihat Shen Yushan di lokasi wawancara Tuan Qi. Jadi, apa tujuannya ke sana? Presdir Shen, ada rapat darurat yang perlu Anda hadiri. Kupikir ini rapat. Kenapa cuma kita berdua? Aib keluarga tak boleh disebar. Apa kau tak tahu malu? Keluarga Qiu masih punya malu. Ada apa ini? Kenapa ayah semarah ini? Kakak ipar, jangan salahkan ayah. Lihat foto ini. Benar-benar sangat memalukan. Shen Xian, kau bilang kakak meninggalkan sperma bekunya. Lalu kenapa kau tidak ikut program bayi tabung, malah diam-diam memelihara berondong manis di pelabuhan Lingxi? Masih perlu tanya? Karena soal sperma beku itu, hanya karanganmu saja. Demi harta keluarga Qiu, tega-teganya kau cari pria sembarangan untuk menyamar. Shen Xian, perbuatanmu ini pantasmu pada kakak. Cuma beberapa lembar foto? Omong kosong. Mana bukti kalian? Tenang, aku sudah ambil sampel darah ayah untuk tes DNA. Hasilnya akan segera diantar. Hari ini akan kubuat kau kalah total. Shen Xian, berani kau palsukan. Kau mengecewakanku. Aku benar-benar ceroboh. Cuma fokus ambil kerja sama Tuan Qi. Sampai lupa waspada pada mereka. Hasil tesnya saja belum keluar. Tapi kalian sudah berani menyimpulkan. Jangan-jangan kalian yang main belakang ya? Aku berhak curigai kebenaran hasil tes itu. Pak Qiu muda, ini laporan yang Anda minta. Untuk mencegah penukaran, saya sengaja menyuruh dokter forensiknya. Langsung membawanya sendiri, tanpa perantara. Dijamin asli. Ayah, Anda buka dan lihat sendiri. Shen Xian, kalau benar seperti yang dikatakan, Yize dan Shan Shan, kamu langsung enyah dari perusahaan ini. Ini bukan sperma Ashen. Mana mungkin? Shen Xian, kamu sudah mainkan siasat apa secara diam-diam? Apa yang terjadi? Langit akhirnya buka mata. Atau, semasa hidupnya, Ashen benar-benar membekukan spermanya? Tapi kenapa dia merahasiakannya dariku? Dokternya akan kalian yang cari. Bahkan sengaja dipesan jangan lewat perantara biar nggak tertukar. Kok sekarang pas ada masalah, malah balik tanya aku? Bilang, dapat untung apa kamu darinya? Sampai mau sekongkol gigit balik? Pak Qiu muda, Anda salah paham. Nggak begitu. Menurutku, malah kalian yang punya maksud terselubung. Kalian yang susah payah cegah anak. Ashen lahir. Siapa yang paling diuntungkan sudah jelas. Cukup. Kalau masalah ini tersebar, sama-sama berbuat nama kalian. Anggap saja ini salah paham. Jangan dibahas lagi. Kesampingkan dulu soal itu. Papa Shen Xian memelihara berondong manja juga nyata. Apa ayah rela biarkan dia main serong? Sampai nanti lahir anak yang gak jelas asal-usulnya. Lalu mewarisi harta keluarga Qiu? Cuma beberapa foto? Itu bukan bukti apa-apa. Di klub, kau lebih bebas. Apa jangan kamu juga? Shen Xian, jangan coba putar balik fakta di sini. Kamu dan bocah manis itu terkunci di villa selama 3 hari. Mana mungkin aku percaya kalian tidak melakukan apa-apa? Lo lihat sendiri gue tidur sama dia? Gaya apa yang lo lihat? Kalau lo nggak bisa sebutin gayanya, sorry ya, gue nggak ngaku. Kamu? Berani panggil dia? Betul, ayah. Urusan ini harus dibereskan sekarang juga. Kalau tidak, begitu anak gelapnya lahir, nama keluarga kita akan jadi bahan tertawaan sekota Luo Bei. Memang harus ada keputusan. Yize, kamu yang urus semuanya. Baik. Berhenti. Vilanya ada di tikungan depan sana. Para dewa-dewi di langit, tolong bantu aku sekali lagi.
Mana villa? Kulihat sendiri. Keluar dari tempat ini. Ya Tuhan. Kok vilanya bisa hilang begitu saja? Kamu? Apa-apaan? Aku? Makan vilanya? Dikira perutku segede apa? Shan, apa kamu tidak salah ingat tempatnya? Nggak mungkin. Aku ingat jelas banget, tepat di sebelah pohon ini. Aku ingat persis. Apa para dewa beneran dengar doaku? Makasih atas bantuan kalian. Aku berjanji, mulai sekarang akan jadi orang baik dan hidup lurus. Apa yang sebenarnya terjadi? Ayah, aku juga tidak tahu. Lihat ini. Fotonya kelihatan jelas, memang ada di sini. Iya. Pasti perempuan ini yang... Kalau nggak bisa ngarang, jangan ngawur. Ya, lihatlah dirimu. Otakmu aja udah mulai bocor. Kalau gitu, coba kamu jelaskan, Shen Xian. Bagaimana villa ini bisa lenyap di telan bumi begitu saja? Kalau aku bilang, aku bongkar vilanya semalaman, kamu percaya? Tuh, kan, kamu sendiri juga nggak percaya. Foto-foto ini bisa jadi cuma hasil editan Photoshop. Kamu fitnah. Aku berani sumpah. Lanjut, dong. Kenapa sumpahnya batal? Ashen itu sudah tiada. Aku cuma ingin punya anak darinya, tak kusangka. Kakak dan adik iparku tak bisa terima aku. Apa karena uang? Tali persaudaraan jadi tak ada artinya. Kalian berdua, hentikan keributan ini. Masalah ini sudah selesai, jangan diperpanjang. Tuan Muda Qiu, dari penyelidikan, Qiu Ize sudah beberapa kali menghubungi nomor asing ini. Ini indikasi kuat. Nomor asing itu kemungkinan besar adalah sopir truknya. Lanjutkan penyelidikan. Temukan sopir itu. Azan, kamu di mana sekarang? Kakak, menoleh ke belakang. Azan, aku tanya kamu. Villa itu kemana? Kok bisa lenyap? Kakak, begitu kamu pergi hari itu, orang-orang langsung datang. Katanya Tuan Qi sudah beli lahan ini untuk dibangun Taman Mawar. Vilanya langsung dirobohkan malam itu juga. Tapi mereka kasih kompensasi 100 miliar rupiah. Plus 1 unit villa yang nilainya setara. Tuan Muda Qiu, Qiu Ize dan Shen Yushan. Bawa Tuan Qiu ke sini, katanya mau grebek selingkuh. Bagus. Hancurkan villanya sekarang. Siap. Gila, benar-benar di luar nalar. Dihancurkan dalam semalam juga. Jadi, ini bukan pertolongan dewa. Tapi Tuan Qi secara tidak sengaja membantuku. Kakak, kamu ngomong apa sih? Bukan apa-apa. Ayo, antar aku lihat rumah barunya. Tuan Qi nggak cuma royal, tapi seleranya juga oke banget. Semua ini gaya yang aku suka. Istriku, semua yang kamu suka, tersimpan rapi di hatiku. Gak pernah sekalipun aku lupa. Kak, gimana kalau di sini? Karena sebelum meninggal, Ashen benar-benar pernah simpan sperma. Aku kan bisa langsung inseminasi bayi tabung. Ngapain repot-repot biayain modal pria? Ada apa, Kak? Menurutmu, seorang pria yang sudah menikah, demi alasan apa? Akan bekukan spermanya sendiri di ban sperma? Hei, mata lo ditaruh di dengkul ya? Maaf, si buta. Sudahlah, Zan. Aku putuskan. Hubungan kita sebagai sugar mommy dan bocil manja, tamat. Kenapa, Kak? Bukannya kakak yang nyuruh aku kasih kamu anak? Tapi, kan, kamu belum hamil. Tenang aja, uangmu pasti aku bayar lunas. Nggak kurang sepeser pun. Sebagai tambahan, aku kasih kamu 2 juta lagi sebagai kompensasi. Sekarang. Detik ini juga. Lu pergi lagi ke rumah sakit. Iya, aku ngerti. Hah? Apa-apaan sih ini semua? Apa?
Sampel sperma terkontaminasi bakteri. Rusak parah, dan sudah nggak bisa dipakai lagi? Benar, Nona Shen. Ini termasuk faktor di luar kendali kami. Kami pun sangat menyesal. Cuma senang-senang palsu doang, ternyata. Oh iya, Zhan. Zhan, ngapain kamu di sini? Karena kakak udah gak mau sama aku lagi. Ya udah, aku pergi aja. An. Masakanmu lumayan enak, aku akan mempertahankanmu untuk saat ini. Benarkah, Kak? Aku boleh tetap di sini? Kakak baik, pasti tak tega meninggalkanku. Mulai sekarang, tugasmu. Bekerja keraslah, buat aku hamil cepat. Kak, aku sudah tidak sabar sejak tadi. Azhan, ayo kita ke kamar. Tidak ada orang di rumah, di sofa begini lebih seru. Istriku, aku akan membantumu mendapatkan apa yang kau inginkan. Dan memberimu sebuah kejutan yang sangat besar. Sebarkan informasi ini ke orang-orang keluarga Qiu. Katakan, di lelang pusat Feng Ting, Lingxi, 3 hari lagi. Akan ada barang lelang misterius pamungkas. Seri gelang berlian 3 kehidupan. Itu adalah favorit Nyonya Tuan Qi. Kak, Azhan, tadi kau bicara dengan siapa di telepon? Kok aku dengar kau menyebut nama Tuan Qi? Oh, iya. Temanku bilang Tuan Qi akan hadir di pelelangan. Di pusat pameran Feng Ting 3 hari lagi. Dia bertanya, apa aku mau kerja sambilan jadi satpam di sana? Temanmu itu cukup hebat ya? Sampai-sampai keberadaan Tuan Qi bisa dia ketahui. Tenang saja, Kak. Aku sudah berjanji pada waktu itu. Tak akan kerja sambilan lagi, sudah kutolak. Jangan. Kali ini aku mendukungmu untuk pergi. Kalau ada kabar tentang Tuan Qi nanti, beritahu aku secepatnya. Baik. Tapi, Kak, kenapa kakak begitu ingin bertemu Tuan Qi? Dia itu sudah punya istri, loh. Apa yang kau pikirkan? Ini urusan pekerjaan. Sekarang ini, hanya Tuan Qi yang bisa membantuku. Kak, Beneran sih, cowok ganteng pakai apa aja pasti kelihatan keren. Ada aura bedanya gitu. kalau kakak suka, nanti malam kita pulang. Main, seragam godaan, ya? Aduh, ini lagi jam kerja. Serius dikit, dong. Jangan lupa urusan yang kuminta. Begitu Tuan Qi datang, langsung kasih tahu aku. Oke, ku dengar. Shan, info ini bisa dipercaya nggak sih? Aku tanya diam-diam, mereka tak tahu? Tenang aja. Kalau mereka tahu, namanya bukan info orang dalam lagi. Asal kita bisa dapetin gelang berlian 3 keturunan ini. Kasih ke istri Tuan Qi, investasi pasti kita. Shen Jian, lu ngapain? Nggak boleh sampai Shen Yueshan. Sama Qiu Yize lihat Azhan. Nanti tambah runyam urusannya. Lu dan lu juga. Kalian berdua, sini. Ya, Shen Jian, lu beneran nggak pilih-pilih ya? Satpam pun lu godain. Shen Yueshan, kemarin aku nggak usut urusanmu. Itu ngasih muka buat lu. Harusnya lu tahu diri. Kemarin lu lagi beruntung. Lu main gila apa enggak? Lu sendiri paling tahu isi hati lu. Malu nggak?
main sama banyak cowok. Oh, lu tahu malu? Kirain nyokap lu aja. Karena, kalau nyokap kalian itu nggak jadi pelakor, palingan kalian juga nggak bakal punya kesempatan buat lahir. Siapa lu bilang pelakor? Nyokap lu umur pendek. Jangan bicara soal nyokapku. Dengar lagi, awas. Bukan cuma satu tamparan yang akan lu terima. Gimana? Lu juga mau jatah satu tamparan biar kerasa? Aze, kita pergi aja. Nggak usah buang-buang ludah sama dia. Nanti malah ganggu urusan penting kita. Sepertinya mereka berdua juga sudah tahu kalau Tuan Qi akan datang ke acara lelang. Di mana Azhan? Sudah tidak ada urusan lagi. Kalian boleh pulang. Ah, soal itu, dia yang tinggal. Kamu pulang saja. Oh. Tuan Muda Qiu, ayo kita ke atas untuk ganti baju. Berikutnya, barang terakhir dalam lelang ini. Sebuah karya dari desainer perhiasan internasional, Mia. Dari seri 3 Kehidupan 3 Dunia, yaitu Gelang Berlian 3 Dunia. Aze, ini gelang yang itu. Hari ini, bagaimanapun caranya, kita harus mendapatkannya. 3 Kehidupan 3 Dunia. Xian, ini adalah desainer Mia. Koleksi gelang baru dari seri 3 Kehidupan 3 Dunia. Yang satu ini namanya 3 Kehidupan. Satunya lagi namanya 3 Dunia. Baru akan dirilis 3 tahun lagi. Kita berjanji. 3 tahun lagi, aku yang memakaikannya untukmu. Gelang 3 Dunia ini sebagai pelengkapnya. Ashen, terima kasih. Kuharap kita bertiga kehidupan 3 dunia tak akan pernah berpisah. Hidup ini penuh ketidakpastian. Ashen, kau sudah ingkar janji. Harga pembuka 4 juta, 5 juta, 7 juta. Ashen, meskipun kau sudah menghilang 3 tahun, tapi aku tetap akan mendapatkan gelang ini. Anggap saja ini sebagai tanda titik untuk hubungan kita. Bukannya katamu ini berita eksklusif? Kenapa Shen Xian juga tahu? 10 juta. Dia sengaja melakukannya. Atas dasar apa kau usir aku dari rumah? Aku mau ketemu ayahku. Ayah temani ibu rayakan anniversary. Tak sempat untukmu. Shen Xian, ibumu saja sudah mati. Apa kau masih mau tinggal di rumah ini jadi benalu yang memalukan? Ini rumahku. Kalian perampas sarang. Terus kenapa? Aku bukan cuma akan merebut sarangmu. Aku akan rebut semua yang jadi milikmu. Shen Xian, seumur hidupmu ini, kau akan selamanya terinjak-injak di bawah kakiku. Jadi, begitu dia tahu aku jadian dengan Ashen, dia mati-matian cari cara gaet anak haram Qiu. Qiu Yize. 30 juta. Meski bukan demi Ashen. Aku harus perjuangkan harga diriku dan ibuku. 50 juta. Tuan Muda, Nyonya mau perang habis-habisan? Dia masih ingat janji yang pernah kubuat dengannya. Ternyata Tuan Qi juga datang demi gelang ini. Kalau begitu, lebih baik kurlakan saja untuk Tuan Qi. Sebagai bukti ketulusan cintamu pada istrimu. 50 juta, sekali. 50 juta, 2 kali. Bagus. Tamu misterius tawar 1 miliar. Tawaran sebesar ini, jangan-jangan sosok misterius itu adalah Tuan Qi sendiri? Shan, bagaimana kalau kita mundur saja? Kita tak mungkin bisa menang melawan orang lain. Tak bisa. Mundur bahan tertawaan. Asal kita dapat gelang dan investasi itu.
Tapi... Ada tamu misterius yang menawar 20 miliar. Tamu misterius menawar 20 miliar. Shan, jangan pertaruhkan semua demi sebuah gelang. Mempertaruhkan seluruh harta kita? Sialan. Siapa yang berani main-main denganku? Kenapa berhenti menawar? Kehabisan uang? Kalau tidak punya kemampuan, jangan coba-coba main di level ini. Cuma bakal jadi bahan tertawaan orang. Sebaiknya kita panaskan lagi suasananya, jangan sampai drama ini tidak ada akhir yang seru. Ternyata kau, jangan kira dengan trik licikmu ini, kau bisa seenaknya denganku. 20 miliar, panggilan pertama. 21 miliar. Nona Shen menawar 21 miliar. Kamu sudah gila. Dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Jual tanah itu. Investasi triliunan akan kembali. Tuan Muda Qiu, apakah masih ingin melanjutkan? Cukup. Lebih dari itu, mereka benar-benar tidak akan sanggup. 21 miliar, panggilan ketiga. Terjual. Selamat, Nona Shen. Shen Xian, kau tidak akan bisa mengalahkanku. Merayakan kemenangan terlalu cepat itu tantangan besar. Siapa yang tertawa terakhir, belum tentu. Jika benar, untuk kumpulkan 21 miliar, hanya ada satu cara yang bisa dia lakukan. Awasi proyek Eko. Laporkan pergerakannya. Urus jual tanah, aku hadapi mereka. Presdir Shen, lahan untuk perkebunan Eko statusnya sudah dijual. Harganya 30 miliar. Sudah kuduga. Persis seperti perkiraanku. Shen Yueshan, kau benar-benar sangat pintar. Ya, beli lahan itu atas nama anonim. Tapi tawaran maksimal hanya 15 miliar. Tuan Muda Qiu Yize ternyata benar-benar akan menjual tanah itu. Dan Nyonya sepertinya juga sudah mulai bergerak. Istri yang cerdik, benar-benar bantuin aku. Sebarkan kabar secara diam-diam. Siapa berani rebut tanah ini? Lawan Tuan Qi. Bagus. Apa? 15 miliar? Nggak bisa. Cari pembeli lain. Nona Shen. Silakan daftar di sana. Tanah itu jelas-jelas laris manis kan? Kenapa sekarang nggak ada yang nanya sama sekali? Nona Shen silakan daftar di sini. Ah, iya. 15 miliar ya 15 miliar. Potong setengah harga? Ini namanya manfaatin kesempitan orang. Siapa pembelinya? Nggak tahu. Anonim. Mau gimana? Nggak jual, hari ini nggak bisa tutup. Kalau Bapak sampai tahu masalah ini, entah bakal semarah apa dia nanti. Kita cari Tuan Qi sekarang juga. Kasih gelang ini. Begitu dia senang dan ngasih investasi triliunan rupiah ke kita. Siapa tahu Bapak malah muji kita. Selamat ya, kalian berdua. Hari ini benar-benar jadi pusat perhatian. Shen Qian, aku terus terang aja ya. Alasan aku menang lelang gelang selangit ini, yaitu untuk ambil hati dan hadiahin ke istri Tuan Qi. Begitu dapat investasi triliunan, pasti usir kamu dari keluarga Qiu. Shen Yueshan, kamu sepertinya nggak tahu. Orang yang ikut lelang gelang itu adalah Tuan Qi sendiri. Kamu udah sentuh batas kesabaran Tuan Qi. Apa yang nanti menimpamu? Aku juga nggak tahu. Semoga mimpi indahmu jadi kenyataan, ya. Mati gaya tetap ngotot. Nanti juga nangis bombay dia. Ayo, kita cari Tuan Qi dulu. Mereka tahu di mana Tuan Qi.
Nomor kamar sudah dibocorkan. Qiu Yize dan Shen Yushan. Nanti, lakukan saja sesuai yang kubilang. Baik, Tuan Qiu. Azan, bukannya kamu kerja sambilan jadi pengawal? Ngapain di sini? Aku gak suka cowok. Jangan ganggu. Aku bakal lapor polisi. Oh, ternyata lo toh. Pantas wajahmu familiar banget. Aku kenapa? Dasar cabul. Berani-beraninya ngerebut cowok gue. Gue peringatin ya. Jauh-jauh dari Azhan. Kalau enggak, gue patahin kaki lo. Ampun, aku salah. Masih berani gak ngerebut cowok gue? Nggak berani. Azhan, kita pergi. Jangan sampai gue lihat lo lagi. Kalau enggak, setiap gue lihat, gue hajar sekali. Ayo. Kakak. Lelangnya belum selesai. Kakak beneran mau pergi? Tugasku belum selesai. Iya ya, aku kemari mau cari Tuan Qi. Azhan, kamu tahu di mana Tuan Qi sekarang? Aku ingin ketemu dia. Ini, aku juga kurang jelas. Tapi lelangnya belum selesai, mending tunggu saja. Ku dengar, biasanya di akhir acara selalu ada kejutan spesial. Benarkah? Baiklah. Masih ada waktu, mending kembali. Iya, kakak. Kalau gitu aku balik kerja dulu. HM. Di sini sepi. Cium dulu, yuk. Harusnya di sini. Kalian cari siapa? Oh, kami sengaja datang untuk menemui Tuan Qi. Tolong sampaikan padanya. Tuan Qi sudah pergi. Ah, Kok bisa gini sih? Kami ada urusan penting banget. Harus ketemu Tuan Qi. Tadi di acara lelang, ada orang yang terang-terangan bikin Tuan Qi tersinggung. Tuan Qi murka besar, makanya dia pergi lebih cepat. jangan-jangan tamu misterius di acara tadi itu adalah Tuan Qi? Benar, Tuan Qi tadinya mau membeli gelang itu. Buat hadiah ulang tahun pernikahan untuk istrinya. Tapi ditikung orang di tengah jalan. Entah siapa yang seberani itu. Berani cari gara-gara sama Tuan Qi. Benar-benar cari mati. Aduh, ini semua cuma salah paham. Kami memenangkan gelang ini, sebenarnya memang ingin diberikan untuk istri Tuan Qi. Tolong bantu kami berikan gelang ini kepada Tuan Qi, dan jelaskan maksud kami. Oh, jadi kalian yang memenangkan gelang ini ya? Haha. Tapi, kalian sudah pegang, barangnya sudah kotor. Tuan Qi itu sangat mencintai istrinya, tidak mungkin mau menerima barang bekas murahan begini. Kumohon, tolong bantu kami, berikan gelang ini pada Tuan Qi. Kami benar-benar tidak sengaja. Lagi pula, demi gelang ini, kami sudah berkorban banyak. Kumohon. Iya, anggap saja gelang ini sebagai permintaan maaf kami untuk Tuan Qi. Baiklah, akan aku sampaikan. Tapi, bagaimana reaksi Tuan Qi nanti, itu di luar kuasaku ya. Terima kasih. Meskipun gak ketemu Tuan Qi, hari ini gak rugi. Dapat tanah murah itu, dan sekarang aku punya kartu truf tambahan. Acara lelang hari ini resmi ditutup. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Ada satu kejutan terakhir. Ini disediakan langsung oleh Tuan Qi. Tuan Qi akan memilih satu tamu yang beruntung dari antara para hadirin hari ini untuk memberikan sebuah hadiah misterius. Mari kita ucapkan selamat kepada tamu dengan nomor kursi 3. Nona Shen, selamat. Gelang ini, untukku? Ya, Nona Shen. Anda benar-benar sangat beruntung. Bisa menerima berkat dari Tuan Qi. Bukankah ini gelang yang harganya 2,1 miliar itu? Tuan Qi benar-benar dermawan. Kenapa aku tidak seberuntung itu? Aku iri sekali. Kalau Shen Yueshan tahu gelangnya dia dapat jual dari tanah itu.
akhirnya jatuh ke tanganku, dia pasti akan gila. Haha, Bukankah ini gelang yang kubeli seharga 2,1 miliar? Kenapa ada di tanganmu? adikku, ini hadiah spesial dari Tuan Ki untukku. Bagus, kan? Hadiah dari Tuan Ki? Omong kosong. Ini jelas-jelas hadiahku untuk Tuan Ki. Kembalikan padaku. Nona Shen, sepengetahuan saya, Anda bersikeras memberikan gelang ini kepada Tuan Ki. Jadi, bagaimana gelang ini diperlakukan, bukan lagi urusan Anda. Bagaimana bisa begitu? Kami kan mengeluarkan 3,1 miliar. Benar. Boleh, tapi ganti rugi 2,1 M. Barang sudah diberikan, minta ganti rugi itu tidak pantas. Tapi karena Tuan Ki sangat kaya, seharusnya dia tidak akan menolak. Kalau begitu, tolong tanyakan saja pada beliau. Shen Xian, apa yang kau omongkan? Aku menyuruhmu yang ganti rugi. Seharusnya kau yang bayar. Ini barang Tuan Ki. Apa hubungannya denganku? Kau. Kalau begitu, Nona Shen, saya akan kembali dan menanyakan pendapat Tuan Ki. Tidak perlu merepotkan Tuan Ki. Masalah ini selesai sampai di sini. Heh, apa yang kau lakukan? Lepasin gue. Tanah dan gelang itu totalnya puluhan miliar loh. Kamu rela aja kasih gratis ke dia? Cukup. Sekali bikin masalah sama Tuan Ki aja belum cukup. Kamu mau bikin masalah kedua kalinya. Aze, kamu berani pukul aku? Ya jelas karena kamu bodoh. Bikin masalah sama Tuan Ki, tanah Eco Estate juga melayang. Ditambah puluhan miliar hilang percuma. Balik nanti. Gimana caranya gue jelasin Papa? Kamu nyalahin aku? Aku kan cuma bantuin kamu rebut warisan. Mana aku tahu jadinya bakal begini. Udah. Gue malas ribut sama kamu. Gue cuma pengen sendiri sekarang. Shen Xian, gelang itu punyaku. Jangan mimpi ambil barangku. Kakak, Azan, kamu udah selesai kerja? Aku di basement. Nungguin kamu biar pulang bareng. ya, aku kesana sekarang. Kakak kedengarannya. Senang banget. Ada kabar baik, ya? Wah, ada kabar heboh banget sih. Pulang aja dulu, nanti ku ceritain. Iya. Shen Xian, ini kamu yang cari mati sendiri. Kakak, kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa. Kak, dia siapa? Kenapa dia mau nyakitin kamu? Dia. Gawat. Jangan sampai dia lihat kamu. Sudah, ayo kita pergi. Di sini, nggak ada CCTV kan? Tenang kak, CCTV garasi sudah rusak sejak kemarin. Syukurlah, ayo naik. Kakak beruntung. Gelang ini pasti mahal. Aku bantu kakak pakai. Kak, kok kakak bisa punya gelang yang bentuknya persis sama? Kedua gelang ini memang sepasang. Yang satu namanya 3 kehidupan, sudah ada sejak 3 tahun lalu. Dan satunya lagi, namanya 3 alam. Baru hari ini sepasang gelang itu bisa disatukan. Takdir menulis cinta dalam. 3 alam kita jelajahi. Sampai hidup yang ini. Kak, 3 tahun lalu, pemberi gelang itu pasti sangat mencintaimu? Mungkin. Tapi semuanya sudah berlalu. Dicintai atau tidak, itu sudah tidak penting lagi. Kak, orang itu? Apa dia Shen? Iya, Kalau begitu kakak, pasti juga sangat mencintainya, kan? Saat semua meremehkanmu, kau tetap gigih buktikan diri. Hapus air matamu, berjuanglah untuk tersenyum. Tapi ibuku sudah meninggal, dan ayahku sudah membangun keluarga baru. di dunia ini. Sudah tidak ada lagi orang yang menyayangiku. Kebetulan, aku juga tadi sayang. Biar aku sayang kamu. Kebetulan, aku juga tadi sayang. Biar aku yang sayang kamu. Cinta
Buat apa? Semua yang sudah ternoda itu sama sekali nggak ada harganya. Kakak. Aku tahu aku nggak pantas. Tapi kalau boleh, bisakah aku jadi kekasih bayangan untuknya? Mana ada orang yang rela jadi bayangan orang lain? Enggak. Aku rela lakukan apa saja demi kakak. Ashen, kenapa saat ini aku merasa seolah kamu ada tepat di depanku? Istriku. Aku nggak ingkar janji. Akhirnya aku yang memasangkan gelang 3 kehidupan ini untukmu. Kakak. Maafkan aku. Aku udah buat kamu terluka, Azhan. Aku pasti akan tebus semua kesalahanku pada kakak. Tebus bagaimana? Tentu saja jadi bocil manja kakak, yang siap diinjak-injak semaunya. Kakak, kamu jangan sungkan-sungkan, ya. Nggak mungkin. Aku jelas-jelas dipukul sampai pingsan oleh seorang pria. Kenapa sekarang nggak ada bekasnya sama sekali? Nona, Anda sudah mondar-mandir dan memeriksanya ratusan kali. Jelas-jelas Anda pingsan sendiri karena gula darah rendah. Rekaman CCTV-nya sangat jelas. Mana mungkin palsu? Aku lihat dengan jelas wajah pria itu. Wajahnya persis seperti Qiwishen. Siang bolong begini, masa bisa lihat hantu? Apa jangan-jangan aku cuma mimpi? Kak, kali ini kamu pergi berapa lama? Aku bakal kangen kamu. Aku akan balik secepat mungkin. Tuan Muda Qiu, supir truknya sudah ditemukan, tapi luka parah di kepala, masih koma sampai sekarang. Cari dokter spesialis terbaik dari luar negeri untuk merawatnya. Begitu dia sadar, semua kebenaran akan terungkap. Baik. Gosip, Presdir Zhao bermasalah. Dia udah dihabisi. Kapan kejadiannya? Pas kamu lagi ke pelabuhan Lingxi waktu itu. Jangan-jangan gara-gara pukulanku? Dia mati? Nggak mungkin. Aku terlalu pede sama diri sendiri. Bagus ya, sampah kayak gitu memang udah sepantasnya dibasmi. Sekarang hidup jadi lebih tenang. Iya, sih. Suara apa itu? Tuan Besar Shen lagi ngamuk, udah 3 hari berturut-turut. Kenapa? Katanya Qiu Yize dan Shen Yushan bikin masalah besar. Sepertinya soal tanah. Shen Yushan. Hukuman buat kamu datangnya cepet juga ya. Presdir Shen, kamu mau kemana? Nontonin keributan, dong. Sekalian ngambil untung. Bodoh. Orang hebat kayak Tuan Qi. Mana mungkin cuma gelang, dapat investasi triliunan? Kekalian. Kerjaannya cuma mau enaknya sendiri. Benar-benar bego. Pak, saya salah. Ayah, aku salah. Aku bertindak terlalu gegabah. Minta maaf ada gunanya? Di luar sana sekarang, isinya cuma wartawan sama penagih utang. Kalau kalian memang hebat, keluar dan bereskan sendiri masalahnya. Aku tak mau urus kekacauan ini. Buang tenaga. Kalian benar-benar mengecewakan aku. Masalah ini, biar aku yang bereskan. Benar. Perusahaan lagi susah, masa kita semua malah sembunyi? Kayak kura-kura pengecut? Apa syaratmu? Aku minta, kembalikan posisiku sebagai CEO. Atas dasar apa? Siapa yang bisa dapat investasi triliunan rupiah? Dialah yang jadi CEO.
Itu kesepakatan kita sebelumnya. Lihat situasinya sekarang, kalian pikir. Kalian berdua masih punya kesempatan? Aku setuju. Ayah, jangan kasih dia. Ini jelas-jelas. Dia cuma mau menjarah harta keluarga Qiu dengan tangan kosong. Sian. Masalah ini, bagaimana rencanamu untuk menyelesaikannya? Aku punya lahan, dan aku punya uang. Mulai lagi proyek Eco Estate. Krisis saat ini pasti langsung selesai. Bagaimana lahan ini bisa ada di tanganmu? Jadi kau, orang yang membeli lahan itu dengan harga miring itu kau. Dan juga gelang itu. Semua ini milikku dan Aze. Semuanya direbut olehnya dengan cara licik. Kurang ajar. Siapa yang bisa merebut lahan kalian? Itu, Sian. Untung saja masih ada kamu. Amankan lahan, proyek selamat, perusahaan bisa beroperasi normal kembali. Ayah, lalu bagaimana dengan posisi CEO ini? Kamu tenang saja, aku akan segera adakan rapat dewan direksi untuk memulihkan jabatanmu sebagai CEO. Aku juga punya kabar baik. Aku hamil. Wah, bagus sekali. Hamil? Cepat pulang dan istirahat. Azhan, antar Shanshan pulang. Cepat. Keluarga Qiu akhirnya punya penerus. Hahaha. Dia kok bisa hamil secepat itu? Kakak, kok kamu pulang duluan dan gak bilang aku? Biar aku jemput ke bandara. Kakak, kamu kenapa sih hari ini? Jangan banyak omong, cium aku. Kakak, kamu sebenarnya kenapa hari ini? Coba jawab, kenapa aku belum juga hamil? Apa kamu nggak bisa ya? Kakak, kali ini, aku pasti akan membuatmu hamil. Kak, kamu kenapa? Kamu nggak mungkin sesakti ini, kan? Loh, aku benar-benar hamil? Semua normal, jaga makan istirahat. Azan, 10 juta yuan yang awalnya kujanjikan. Setelah kamu hamil, sepertinya harus kutunda dulu pencairannya. Uangku lagi nggak lancar akhir-akhir ini. Gak usah buru-buru, Kak. Aku gak akan kasih kamu kesempatan untuk lunasi 10 juta ini. 1.990 juta. Bos Du, gelang ini. Dikasih Tuan Ki ke temanku, lo. Dapat dengan harga 2.100 juta di pelelangan. Nanan, ini udah harga mentok tertinggi. Demi kamu. Kalau bukan kamu, aku aja nggak berani kasih harga segini. Baiklah. Sepakat. Tuan muda, 1,99 miliar sesuai perintah. Tidak lebih, tidak kurang. Sempurna. Tuan muda Qiu. Apa arti khusus dari angka ini? Kenapa mempertengkarkan uang ini? Ini. Bukan sekadar 10 juta biasa. Bukan 10 juta biasa. Selama belum lunas, dia tidak punya alasan untuk mengusirku. Cuma 10 juta? Buat putri kaya raya sepertimu. Itu cuma recehan. Sudahlah, jangan murung. Setelah dikurangi investasi proyek awal, sisanya pas 10 juta. Ini sebagai bayaran untuk Azan. Sialnya, kita sekarang kurang tepat 10 juta. Jangan terlalu dipikirkan. Azan itu anak yang penurut. Dia pasti akan mengerti. Paling-paling nanti setelah proyeknya untung, kita kasih dia lebih banyak. Ya, terpaksa begitu.
Itu bukankah mobilnya Tuan Qi? Nanan, kamu yakin? Mobil ini milik Tuan Qi? Yakin, Menir khusus menekankan soal ini. Sudah terpatri di kepalaku. Mobilnya di sini. Apa Tuan Qi juga ada di dalam pegadaian? Zian, itu orangnya Tuan Qi. Kesempatan bagus ini jangan disia-siakan. Halo, Tuan Qi. Nona Shen? Halo, Tuan Qi. Saya Shen Xian, CEO Q Corporation. Saya dengar Anda tertarik berinvestasi di kota Lugei. Saya harap Anda bisa beri saya kesempatan. Nona Shen, Anda. Kamu? Apa hubunganmu dengan Tuan Qi? Saya asisten Tuan Qi. Kalau ada keperluan, biar saya sampaikan ke Tuan Qi. Tuan Muda Qiu, tolong. Aku mau dihajar. Baik. Nona Shen, Tuan Qi bilang perusahaannya sudah masuk dalam daftar kandidat. Tuan Qi mau bicara bisnis dengan pemilik. Kalau begitu, aku permisi dulu. Zian, tampaknya kita harus merebut keluarga Q dulu. Baru bisa dapat investasi triliunan rupiah dari Tuan Qi. Tuan Muda Qiu, supir truk gede itu udah sadar. Dia cuma ngakuin 4 kata. Ternyata benar dia. Kiwi Shen, istrimu, Shen Xian, ada di tanganku. Kalau kamu masih mau lihat dia hidup, segera umumkan ke publik. Pernyataan cerai. Siapa kau? Di mana istriku sekarang? Suruh dia bicara padaku. Kamu punya 10 menit. Jika tak ada surat cerai, langsung kuhabisi. Kau. Waktumu gak banyak. Gak peduli ini beneran atau enggak, demi keselamatan Xian. Surat cerai akan dirilis. Aku jelaskan nanti. Pertama-tama memaksaku cerai dari Xian. Lalu merekayasa kecelakaan mobil. Akhirnya, usir Xian dari perusahaan. Benar-benar permainan yang brilian. Tuan Muda Qiu. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku sudah siap di pelabuhan Lingxi. Sudah waktunya kembali. Baik, Ayah, ini perkembangan rencana proyek Eco Estate. Sejauh ini, prospeknya sangat menjanjikan. Xian, kerja bagus. Benar saja, kamu tidak mengecewakanku. Ayah, waktu itu ayah bilang, siapa yang hamil duluan? Jabatan direktur utama jadi miliknya. Bagaimana ya? Oh iya, lupa memberitahu kabar baiknya. Aku hamil. Bagus sekali. Ashen akhirnya punya keturunan. Kau di surga sana, pasti bisa tenang sekarang. Ayah, proyek investasi triliunan rupiah dari Tuan Qi itu butuh identitas direktur utama. Aku mau pakai proyek Eco Estate yang lagi naik daun ini untuk dicoba. Ah, tidak bisa. Shanshan kan hamilnya barengan sama kamu. Apa alasannya jabatan direktur utama harus diberikan padamu? Lalu, proyek apa yang bisa kamu andalkan? Ayah. Bagaimanapun Shanshan juga hamil. Bagaimana ya? Kalau begitu, jabatan direktur utama untuk sementara aku yang pegang dulu. Kalian masing-masing pulang dan siapkan proposal. Siapa yang dipilih Tuan Qi, dialah direktur utamanya. Ashen, andai saja kau masih ada.
Kakak, tenang saja, aku datang. Ashan? Kenapa kamu ke sini? Kamu sedang hamil? Aku tidak tega membiarkanmu sendirian. Jadi, aku berinisiatif datang kemari. Kakak, kamu tidak marah, kan? Tidak. Kenapa aku harus marah padamu? Tapi, dari mana kamu tahu alamat rumahku? Aku. Tanya jalan sepanjang perjalanan sampai ke sini. Bodoh banget sih kamu. Kenapa nggak telepon aku dulu? Aku panik, jadi lupa. Iya, karena buru-buru banget, jadi gak kepikiran sama sekali. Tata letak perabotannya masih sama seperti 3 tahun lalu. Tapi aneh, kamu nggak punya sidik jari atau kunci. Kok bisa masuk? Aku. Pintu depan gak dikunci, jadi kebuka. Kakak, kamu terlalu ceroboh. Bahaya banget, tahu. Pintunya nggak aku kunci, ya? Harusnya nggak mungkin. Sudahlah, kakak, apa kamu gak senang ketemu aku? Jangan mikir yang aneh-aneh. Udah malam, buruan istirahat. Aku tungguin sampai kamu tidur. Sayang, bertahanlah sebentar lagi. Sebentar lagi kita akan menang. Presdir Shen, tak apa. Makan biskuit agar tenang. Tidak perlu. Bagaimana ini? Beberapa bulan lagi pasti nggak bisa ditutup-tutupi. Siapa suruh kamu pakai ini buat nipu? Kenapa juga enggak? Diskusi dulu sama aku? Ya jelas-jelas karena kamu nggak becus. Udah bertahun-tahun nikah, perutku juga nggak ada isinya. Baik. Pasti akan kupuaskan keinginanmu. Sayang, aku udah booking kamar hotel, kamu kesini ya. Jalang, karena kamu pengen banget hamil, akan aku puaskan itu. Bantu aku rebut direktur utama, 2 untung. Suamiku, aku datang. Pergi sana. Keluarkan semua tenagamu. Hehehe hahaha. Nanti rekam yang jelas ya. Qiu Yize ini kejamnya bukan main ya. Demi harta keluarga Qiu, istri sendiri aja rela dikorbankan. Mereka berdua ular berbisa, layak dapat balasan. Tuan Muda Qiu, apa kita sudah bisa bergerak? Hampir. Hampir bisa kita tutup jarinya. Ya. Qiu Yize, aku ini istrimu. Tega-teganya kamu kayak gini sama aku. Istri macam apa tiap hari modalnya cuma ngata-ngatain. Aku mandul, aku sudah muak. Binatang, aku juga selama ini berjuang demi rebut harta keluarga. Punya hati berani gak sih kamu? Jangan belagu musok suci. Hubungan kita ini cuma saling menguntungkan. Sekarang situasinya begini, kamu bisa jadi antekku, nanti dapat harta keluarga Qiu. Aku masih bisa tetapkan kamu jadi nyonya direktur utama. Atau, kamu sekarang juga boleh keluar laporkan aku. Biar kita lihat siapa yang paling malu. Presdir Shen, aku khawatir kamu periksa kesehatan sendirian. Bagaimana kalau aku temani? Tidak apa, aku bisa sendiri. Kamu sendiri saja. Bereskan semua tabel itu. Shen Xian, keadaan aku yang sekarang ini. Semua gara-gara kamu. Kenapa suamimu sudah mati, tapi kamu masih punya anak? Kenapa aku tidak bisa?
Aku tidak terima. Sakit sekali. Shen Xian, apa yang aku tak punya? Kamu juga jangan harap bisa dapat. Perutku. Xian. Xian, bangun, istriku. Tuan Muda Qiu, tempat itu titik buta pengawasan. Tapi, masih di sekitar grup Qiu. Kami perlu memperluas radius pencarian. Cepat lakukan. Baik, Xian, kuharap kamu dan anak kita selamat. Akan kubur seluruh keluarga Qiu. Dokter, bagaimana keadaan istri saya? Benar-benar mujur. Terlambat 1 menit saja, bayi dan ibunya. Mungkin sudah tidak tertolong. Maksud Anda? Ibu dan bayinya selamat? Tapi istri Anda kehilangan banyak darah, badannya cukup lemah. Sekarang masih pingsan. Dia butuh banyak istirahat dan asupan nutrisi. Baik, terima kasih, Dok. Istriku. Ini semua salahku. Tak bisa menjaga kamu dan anak kita dengan baik. Aku bahkan tidak berani membayangkan. Bagaimana jadinya kalau aku kehilangan kalian? Ashen, jangan mati. Jangan tinggalkan aku. Sayang. Aku cinta kamu. Ashen. Suamiku. Ashen, jangan tinggalin aku. Ashen, kamu nggak mati. Syukurlah. Sayang, nggak apa-apa. Jangan takut. Aku akan selalu ada di sampingmu. Asan. Aku barusan mimpi buruk. Mimpiin Ashen ya? Dia bilang apa ke kamu? Dia kecelakaan mobil yang sangat parah. Banyak banget darahnya. Tenang, udah nggak apa-apa. Semua udah berlalu. Bayiku. Bayiku gimana? Tenang, bayinya baik-baik aja. Oh iya, Kak. Kenapa kamu bisa pingsan? Aku ingat, ada yang dorong aku dari tangga. Tapi aku nggak bisa lihat jelas wajahnya. Nggak apa-apa, udah lewat. Kata dokter, kamu harus istirahat total. Kali ini lo beruntung banget, Shen Xian. Kayaknya lo juga bukan orang baik-baik. Tunggu aja drama serunya. Hei! Shen Xian, gue saranin lo mending nyerah dari sekarang. Biar nggak dipermalukan di depan semua orang nanti. Abis ini lo bisa malu berat di Luo Bei. bener tuh. Kalau lo nyerah dengan sukarela sekarang, gue masih bisa bantu ngomong baik-baik ke papa. Mengingat lo pernah jadi suami kakak gue bisa kasih lo duit ganti rugi puluhan juta. Kalian salah minum obat atau baru bangun tidur? Gue ngaku kalah. Sikat gigi, tidur lagi. Mimpi bisa dapat semua. Dasar! Nasihat yang baik memang percuma buat orang yang nyari mati. Shen Xian, kalau lo nggak mau dengerin gue, lo tinggal tunggu aja waktu penyesalan lo. Tuan Muda Qiu, pendorong Nyonya Ketahuan, adalah Shen Yueshan. Kebetulan, hari ini kita selesaikan semua sekaligus. Begitu Tuan Qi tiba nanti, kalian harus tunjukkan performa terbaik kalian, sukses atau tidaknya. Tergantung kemampuan kalian masing-masing. Asisten Yu,
Investasi triliun mohon bantu. Ini 5 miliar. 5 miliar untuk kontrak triliunan rupiah? Presdir muda Q, kamu ini liciknya kebangetan, ya. Asisten Yu, kita bicara terus terang saja. Anda mau berapa? Aku pasti penuhi. Aku mau 10% saham di tanganmu. 10%. Kalau kamu ambil 10%, sisa saham kita. Jadi sama dengan Xian, kita kehilangan keunggulan kita, dong? Sudah. Fokus investasi triliun ini. Kita bisa usir Xian dari perusahaan. Saham kita perlahan-lahan bisa diambil lagi nanti. Asisten Yu, kondisi Anda, aku terima. Tuan Qi hari ini berhalangan hadir. Aku mewakili Tuan Qi. Hadiri penandatanganan kontrak. Haha. Selamat datang. Kita mulai? Baik, selanjutnya, silakan Presdir Muda Q dan Presdir Zhen. Presentasi proyek. Aku duluan. Proyekku ini bisa menghasilkan uang. Hahaha. Pokoknya pasti untung. Prospek proyek kami ini sangat bagus. Apalagi kalau kita lihat sekilas. Iya, aku sudah selesai. Proyek saya ini, begini, kota A ada di sini. Kira-kira ini bisa jalan nggak? Tapi menurut saya metode ini bisa berhasil kok. Presentasi saya selesai. Terima kasih semuanya. Sekarang saya umumkan, yang terpilih adalah kalian. Demi harta, kalian tak tahu malu. Ayah, Aku juga nggak tahu, semua itu ulah dia main gila di belakangku. Kasih aku tanduk, muka ini rasanya udah nggak bisa dipakai lagi. Yuize, apa yang kau bilang? Jelas-jelas kau yang... Murahan. Tutup mulut. Gara-gara kamu. Kau masih punya muka untuk bicara. Yuize, dasar binatang. Aku hajar kamu. Anjing gigit anjing, Xian Yushan. Tidak akan pernah kau sangka akan berakhir di hari seperti ini, kan? Sudah. Jangan sebarkan aib keluarga kalian di depan umum. Tuan Qi dari pihak kami juga tidak akan pernah bekerja sama dengan orang-orang yang bermoral bejat seperti kalian. Presdir Shen, semoga kerja sama kita berjalan lancar. Adikku sayang, kau sudah tamat. Aku nggak suci? Memangnya kau pikir kau barang bagus? Tiap hari cuma berkeliaran dengan berondong berwajah putih itu. Anak di dalam perutmu itu pun bukan darah daging keluarga Q. Aib keluarga sungguh. Dia terus-menerus memata-mataiku. Shen Zian, kau berani tidak? Sekarang juga kita tes. Apakah anak di perutmu itu benar-benar punya darah keluarga Q? Tidak perlu dites. Anak itu milikku. Ashen, Pak, lama tak jumpa. kok kamu masih hidup? Apa? Kamu kecewa ya? Enggak. Abang masih hidup, aku senang banget. Pura-pura lagi. Dia masih kamu kenal, kan? Ashen, apa-apaan ini sebenarnya? 3 tahun lalu, si anak haram ini, gara-gara mandul. Sebelum aku naik pesawat, dia bikin foto perselingkuhan palsu. Maksa aku ceraikan Xian, lalu bikin kecelakaan. Dia mau kuasai harta keluarga Q. Kecelakaan pesawat itu. Dengan sempurna nutupin semua kejahatannya. Sayangnya, Tuhan masih kasih aku napas. Biar aku sendiri yang hukum pembunuhnya. Ashen. Kamu beneran Ashen? Foto-foto selingkuh itu palsu. Istriku, percaya padaku. Aku cinta kamu selamanya. Sini. Nanti setelah selesai urus ini,
Aku jelasin lagi. Aze. Dia ini abang kandungmu. Tega-teganya kamu begini. Abang, enak aja ngomongnya. Selama dia masih hidup, aku ini cuma anak haram rendahan yang gak pantas naik panggung. Gak ada harapan. Bukan alasan buat bunuh abangmu. Enyah kau. Aku gak punya anak kayak kamu. Kasih tahu ya. Saham gabunganku dan Shanshan sekarang. Sama banyaknya dengan Shen Xian. Presdir muda Qiu, kontrak 10% yang kau pindahkan padaku. Sudah kualihkan. Sisa kontrak investasi? Aku yakin para pemegang saham akan membuat keputusan yang tepat. Kurang ajar. Pukulan ini untuk Xian. Sisanya, biarkan hukum yang mengurusnya. Kiwize, kau diduga terlibat dalam kasus pembunuhan berencana. Dari kecelakaan 3 tahun lalu. Kerjasama. Lepas. Aku tak bersalah. Kau mendorong istriku, Shen Xian, dari tangga, mencoba menyakitinya. Menyebabkan kematian ibu dan bayi dalam kandungannya. Buktinya sudah mutlak. Lepaskan aku. Ah Shen, Kakak, namaku bukan Ashen. Aku adalah Azhan. ah Shen, Kakak, aku Azhan. Kakak, jangan takut. Ki berarti Qiu. Kenapa aku tidak terpikirkan sebelumnya? Istriku, Kau bajingan. Kenapa kau membohongiku? Apa kau tahu betapa menderitanya aku selama 3 tahun ini? aku tahu semuanya. Ini semua salahku. Aku yang brengsek. Istriku, seperti itulah kejadiannya. Aku sudah mengaku semuanya. Maafkan aku, ya? Jadi, sampel sperma yang hasil identifikasinya cocok sempurna itu. Presdir Zhao yang menghilang begitu saja. Villa dibongkar, gelang lelang. Dan juga pesan anonim itu. Semua itu ulahmu? Ketika pasangan sehati, tidak ada yang tak bisa dikalahkan. Lalu, asisten Yu yang mesum itu, apa hubungannya denganmu? Itu palsu. Aku dan dia benar-benar tidak ada apa-apa. Hanya hubungan atasan dan bawahan. Aku bersumpah. Istriku. Ah, gelangku. Gelangku masih di Pegadaian. Apakah yang ini? Biar kupasangkan untukmu. Kisah 3 hidup kita baru mulai.